Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi Minggu, selamat beribadah. Apa kabar jemaat sekalian? Sebentar lagi kita akan menjalani ibadah secara dalam talian pada pagi hari ini. Saudara, kita bersyukur walaupun keadaan pada masa ini, tetapi kita percaya tidak lama lagi kita akan dapat beribadah bersama-sama di gereja. Apabila ibadah dibuka semula di gereja kita, apakah kita rindu kembali beribadah kepada Tuhan? Siapa yang sudah lama rindu untuk datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan? Nah, saudara, saya percaya bahwa apa yang kita hadapi pada sekarang ini satu masa akan berlalu, ya. Seperti mana dikatakan di dalam firman Tuhan, Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nah saudara, sedikit masa lagi kita akan dapat beribadah bersama di gereja. Nah marilah, selama ini kita hanya beribadah secara dalam talian. Namun kita bersyukur karena saudara masih setia untuk mengikutinya. Jadi marilah kita sama-sama berdoa supaya ibadah pada pagi ini kita dapat jalani dengan baik dan kita setia mendengar, memuji Tuhan bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati bersama. Shalom, kita bersama kembali dalam ibadah secara online. Kita bersyukur untuk berkat dan pimpinan yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang hari-hari ini. Dan kita percaya bahwa dalam keadaan apa sekalipun, bahwa Tuhan Yesus tetap menjadi harapan bagi setiap kita. Mari sebelum kita masuk dalam pujian dan sembah, kita memulangkan ibadah dalam doa, dan saya serahkan doa kepada Pendeta James. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kami dapat memberi waktu di Tuhan, dan kami juga menanti-nantikan waktu ini untuk dapat memuji Tuhan bersama dalam ibadah di dalam talian ini Tuhan. Tuhan, pimpin kami semua, sertai kami yang berada Tuhan, supaya kami terus rindu memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Memberkati waktu-waktu ini, semoga kami memuji Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita yang ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku.
Hai, Shalom, selamat pagi sidang jemaat sekalian, dan selamat pagi Minggu. Sekali lagi kita bertemu di dalam kebaktian, dalam talian pada pagi ini. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih kepada jemaat Tuhan yang setia menantikan ibadah dalam talian seperti pada pagi hari ini. Jadi saudara, saya berdoa supaya kita semua sehat, sidang jemaat Tuhan, dan sentiasa ada ruang untuk kita memohonkan bahan doa jikalau ada keperluan bahan doa daripada sidang jemaat Tuhan untuk kita doakan bersama-sama. Tapi saudara, syukur kepada Tuhan pada pagi ini karena saya percaya oleh karena berkat Tuhan kita masih ada dan kita dalam keadaan yang sehat, ya, puji Tuhan, ya. Jadi saudara, kita bersyukur. Saya percaya berkat Tuhan sentiasa menyertai kita, dan tanpa kita sadar kita sudah ada di hujung minggu. Jadi marilah, walaupun kita tidak dapat beribadah secara berkumpul, tetapi saya percaya tidak lama lagi kita akan boleh beribadah bersama-sama di gereja, ya. Jadi saudara, kita bersyukur kalau pada minggu lepas saya sudah memberikan renungan kepada kita sekalian, dan tentu saudara masih ingat itu apakah tema kita pada tema renungan firman Tuhan pada minggu lepas, ya, yaitu ingat kita, yaitu strategi bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Saudara, tema ini saya rasa sangat perlu untuk kita, di mana kita sudah mendengar beberapa strategi untuk kita hidup bertahan di tengah pandemik pada masa sekarang ini. Yaitu pertama, kita harus bertahan di dalam ujian, dalam pada itu tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Nah, saudara, itu yang pertama pada minggu lepas, ya. Sedikit ulangan saya, yaitu kita harus bertahan, saudara. Masa ini dalam masa kesukaran yang sedikit demi sedikit kita hadapi. Tetapi saudara, mari kita bertahan. Mari kita bertahan untuk menghadapi ujian ini. Karena kita mengatakan, yaitu kalau benar Kristus ada tinggal di dalam kita, maka kita akan bertahan di dalam ujian. Nah, yang kedua, ya, sedikit ulangan yang saya sampaikan, yaitu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah atau senjata rohani. Nah, saudara, ini untuk satu strategi kita untuk hidup bertahan, yaitu mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Yang ketiga, yaitu mematuhi ketetapan dan peraturan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan bagi membendung penularan COVID-19. Nah, ini secara rohani, secara jasmani. Nah, secara rohani, yaitu kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, dan secara jasmani, yaitu kita mematuhi segala ketetapan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita. Nah, saudara, saya percaya tema ini sangat sesuai diberkatakan agar kita mampu bertahan untuk melewati krisis pandemik pada masa sekarang ini. Nah, saudara, pada kesempatan akan datang saya akan kita akan bersama-sama belajar lagi. Kita akan sama-sama belajar lagi tentang apakah strategi, ya, apakah langkah-langkah kita untuk kita hidup bertahan, ya. Saudara, ada banyak yang kita boleh belajar, ya, karena sekarang ini kita berada di masa-masa sukar. Tetapi kalau kita ada langkah-langkah atau strategi kita, maka saudara, kita boleh bertahan, ya, sehinggalah kepada penghujung, ya. Siapa tahu satu masa kita akan ada pemulihan kembali, ya, bebas daripada krisis COVID-19 ini. Nah, saudara, pada pagi ini
saya akan membawa kita melihat satu renungan firman Tuhan yang saya ambil daripada Yakobus pasal 5 ayat 7, ya, di mana tajuk di sini mengatakan Yakobus pasal 5 ayat 7. Tajuknya yaitu tabah menanggung kesengsaraan. Ya, tabah menanggung kesengsaraan. Nah, dikatakan, saudaraku, bersabarlah menanti kedatangan Tuhan. Lihatlah betapa sabarnya seorang peladang menunggu tanahnya mengeluarkan hasil yang bernilai. Dengan sabar ia menanti hujan musim luruh dan hujan musim bunga. Nah, saudara, di dalam kesempatan pada pagi ini untuk saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan, ya, itu juga salah satu kesinambungan daripada apa yang kita pelajari pada minggu lepas, ya, supaya bagaimana kita boleh bertahan, apakah langkah-langkah yang kita perlu diambil. Saudara, secara ringkas di dalam di dalam firman Tuhan ini, yaitu menggalakkan kita, mendorong kita. Saya juga saudara mendorong kita untuk tetaplah kita bersabar, tetaplah kita bertahan untuk seketika waktu ini. Dikatakan bahwa perkara pertama yang ditekan oleh Yakobus yaitu bersabar, ya. Dikatakan saudara, bersabarlah menanti kedatangan Tuhan, ya. Saudara, bersabar menanti kedatangan Tuhan. Nah, saudara, kita tidak menafikan keadaan sekarang ini. Apa yang berlaku adalah sebagian daripada menandakan kedatangan Tuhan yang semakin hampir, ya. Apalagi apabila kita melihat situasi sekarang, di mana ibadah tidak dapat diadakan dan banyak orang yang bimbang, banyak orang yang takut. Ini karena disebabkan oleh COVID-19 ini, ya. Jadi ada ketakutan. Nah, saudara, bila kita berhadapan dengan situasi ini dan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan, maka saudara, sedikit demi sedikit hilang keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan, ya. Nah, jadi saudara, di sini dikatakan bersabarlah menanti kedatangan Tuhan, bersabar menanti kedatangan Tuhan. Dan diambil contoh di sini yaitu tentang peladang, ya. Saudara, apakah saudara suka bercocok tanam? Ya, apa yang saudara tanam, ya. Dan saya juga bila menanam sesuatu, ya, kadang-kadang kita hari-hari kita mau tengok dia apakah ada pertumbuhan yang baik dan sebagainya, ya. Dan apabila tumbuhan itu lambat untuk tumbuh dan menghasilkan buah, kita masih bersabar, ya. Kita bersabar, kita taruh baja dan sebagainya. Nah, jadi dikatakan, diambil contoh di sini, lihatlah betapa sabarnya seorang peladang menunggu tanahnya mengeluarkan hasil yang bernilai. Dan apa yang dinantikan di situ adalah dikatakan dia sabar menanti hujan musim luruh dan hujan musim bunga. Nah, jadi bagi para peladang yang sangat memerlukan hujan, ya, ada tanaman-tanaman yang memerlukan hujan, ya, dikatakan hujan musim luruh dan hujan musim bunga. Jadi sudah mereka bersabar karena mereka menunggu dengan hujan itu. Mereka dapatlah mereka menerima hasil daripada tanaman mereka. Ya, saudara, ada maksudnya ini. Kalau secara rohani ada maksudnya, yaitu hujan ini, hujan musim luruh dan hujan musim bunga, ya. Jadi saudara, yang kedua yaitu mari kita lihat ayat 8, demikian jugalah
kamu harus bersabar. Dikatakan demikian jugalah kamu harus bersabar. Nah, saudara, boleh kita lihat tadi tentang kesabaran ini, ya, kesabaran di dalam kita menanggung segala tekanan-tekanan yang kita sedang hadapi pada sekarang ini. Demikian jugalah kamu harus bersabar. Dikatakan tabahkanlah hatimu, karena hari kedatangan Tuhan sudah hampir. Nah, saudara, apabila saya renungkan selama beberapa tahun-tahun kita di dalam persekutuan dan di dalam beberapa tahun ini, kalau tidak silap dalam COVID-19 sudah berlangsung selama 2 tahun, hampir 2 tahun, ya. Dan sudah disitulah kita menghadapi tekanan dan kesulitan dan juga tidak dapat beribadah di gereja, ya. Dan kita mengusahakan untuk mengadakan ibadah secara dalam talian. Mungkin ada yang tidak mau ikut sudah, ya. Ada yang lebih baik berdiam diri, ya, karena perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi saudara, inilah cara kita sebenarnya untuk masih dapat, selagi kita masih dapat berhubungan, berhubung satu sama lain, ya, di dalam walaupun secara dalam talian, tetapi saudara, marilah kita senantiasa tekun, ya. Dikatakan demikian jugalah kamu harus sabar, kamu harus bersabar, ya. Saudara, selain daripada kita bersabar, kan juga kita harus menabahkan hati kita, karena kedatangan Tuhan sudah hampir, ya. Kita tidak tahu saudara bila Tuhan akan datang, ya. Banyak orang-orang yang, kalau menurut pemandangan saya, pemerhatian saya, yaitu banyak mereka yang sudah meninggal, ya. Banyak mereka yang sudah meninggal. Apakah itu rakan yang kita biasa, rakan seiman ataupun bukan, ya. Tapi di sini menunjukkan banyak orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, kembali ke rumah yang kekal. Nah, jadi saudara, yang pastinya kedatangan Tuhan sudah hampir, sudah tiba, sudah hampir. Dikatakan kedatangan Tuhan sudah hampir tiba, ya. Sudah hampir tiba ini belum juga tiba, tapi hampir tiba kedatangan Tuhan. Nah, terusnya, saudaraku, janganlah bersungut-sungut supaya kamu tidak dihukum. Hakim sedang berdiri di ambang pintu. Nah, sudah hal yang berikut, kalau kita lihat, yang pertama sudah kita lihat, ya, tentang bersabar menanti kedatangan Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua, bersabar dan mentabahkan hati kita. Dan yang ketiga di sini adalah jangan kita bersungut-sungut. Nah, apa itu bersungut-sungut? Ya, apa keadaan sekarang? Ya, kadang-kadang banyak juga orang yang bersungut-sungut sebab tidak hujan. Ya, bila hujan, ya, hujan yang kuat dan seperti mana yang berlaku pada beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, ya, hujan di berbagai tempat dan mengakibatkan banjir, ya, banjir. Nah, jadi sudah di sini saya percaya bila kita menghadapi saat-saat seperti ini, kalau kita mengikuti firman Tuhan bahwa di dalam apapun keadaan, baiklah jangan kita bersungut-sungut, ya. Bersungut-sungut ini saudara adalah kita mengomel kepada Tuhan, ya. Jadi saudara, tabiat bersungut-sungut ini sesungguhnya tidaklah baik ataupun tidak menyenangkan Tuhan. Karena kita dengan jelas mengatakan, janganlah, saudaraku, janganlah bersungut-sungut supaya kamu tidak dihukum, ya. Tapi saudara, sebaliknya apa? Mari kita sentiasa mengucap syukur, ya. Dan mari kita berusaha untuk bagaimana hidup walaupun musim kering, ya. Bagaimana kita bertahan hidup di waktu-waktu yang kering, ya, bakalan air tidak ada, ya.
mungkin kita kena harus mengangkat air dan sebagainya, tetapi sudah bertahan. Dan demikian juga apabila musim hujan, ya mungkin di sekitar rumah kita, kita katakan, oh ini buli sudah tanam padi sudah ini, ya sebab bila kita pijak itu tanah di luar rumah kita, terus kita kaki kita tenggelam, ya. Namun saudara, demikian bersabarlah kita, ya, dan janganlah kita bersungut-sungut atau jangan kita saling mempersalahkan, ya, tetapi bersabar karena semuanya itu ada hikmah di sebalik kesulitan tersebut. Nah, 10. Saudaraku, ingatlah nabi-nabi yang bersabda dengan nama Tuhan. Nah, kita disuruh untuk mengingat nabi-nabi yang membawa kabar demi nama Tuhan. Ya, dikatakan, saudaraku, ingatlah nabi-nabi yang bersabda dengan nama Tuhan. Kita harus meneladani kesabaran dan ketabahan mereka menanggung kesengsaraan. Ya, kami mengatakan mereka orang yang diberkati karena mereka tabah menanggung kesengsaraan. Kamu telah mendengar kisah kesabaran Ayub. Nah, siapa di antara kita yang tidak kenal Ayub ini? Ya, Ayub, saudara, boleh kita lihat di Alkitab bagaimana kesabarannya, ketekunannya di dalam menghadapi kesulitan hidup. Ya, dan kamu tahu pada akhirnya Tuhan memberkatinya. Tuhan amat berpengasihan dan penuh belas kasihan. Nah, saudara, ayat penutup ini sangat menghibur kita, ya. Jadi saudara, di dalam keseluruhan renungan pada hari ini menggalakkan kita, mencabar kita untuk terus tabah menanggung segala kesengsaraan, ya. Jadi saudara, saya percaya bahwa banyak yang terkesan oleh karena COVID-19 ini, ya. Dan akhirnya saudara, kita banyak orang yang hidup serba sederhana, ya, kena kehilangan pekerjaan, pengurangan pendapatan dan sebagainya. Dan kesulitan yang dihadapi, sudah keadaan sekarang tidak sama seperti keadaan dahulu, ya. Apa nama di sini singkat kata norma baru ini. Jadi sudah, bila kita keluar, kita pergi masuk ke mana-mana kedai, perlulah kita harus ada syarat dan sebagainya. Tapi saudara, inilah cabaran-cabaran bagi kita, ya. Dan lebih-lebih lagi COVID-19 ini, ya. Bila ada yang dijangkiti, maka dia harus kuarantin di rumah. Dia tidak dibolehkan untuk pergi bekerja dan sebagainya, harus kuarantin beberapa hari, beberapa minggu dan sebagainya. Saudara, inilah satu cabaran-cabaran inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan untuk menggalakkan kita untuk terus tabah menanggung segala kesengsaraan yang kita hadapi. Ya saudara, ini semua sudah sebagian sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa akan ada kesukaran-kesukaran yang kita akan hadapi, ya. Dan saya ringkaskan di sini bahwa kita harus bersabar menanti kedatangan Tuhan, ya. Pertama, kita harus bersabar menanti kedatangan Tuhan. Saudara, yang kedua yaitu kita harus bersabar dan mentabahkan hati kita. Saudara, hati kita harus kuat, ya, hati kita harus kuat karena kita tahu bahwa semua cabaran, tekanan ini, ya, bila kita bersandar kepada Tuhan, bila kita dekat kepada Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan. Masanya Tuhan akan menolong kita. Saudara, yang ketiga, janganlah kita bersungut-sungut, ya, atau jangan kita menghakimi, jangan kita mengatakan Tuhan tidak adil, ya. Bila kita lihat di banyak berita apa ini mengatakan itu banyak ibu-ibu yang meninggal, ya, sedang mereka itu masih lagi mengandung,
anak kandungan dan mereka meninggal, dan anak mereka yang hanya anak mereka yang hidup. Ya, banyak orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Saudara, saya percaya bahwa inilah masa kesukaran sedikit demi sedikit yang kita hadapi. Nah, marilah saudara, apakah gantinya bersungut-sungut ini? Ya, yaitu mari kita tetap mengucap syukur. Nah, kita mengatakan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Ya, jadi apapun saudara, saya juga harus belajar. Apabila saya dicukupkan, saya harus lebih mengucap syukur. Terlebih lagi apabila walaupun di dalam keadaan yang sukar, tidak sehat, ada kesulitan yang datang kepada diri kita, keluarga kita, tetaplah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, yang terakhir yaitu kita harus meneladani nabi-nabi yang memberi teladan contoh di dalam kesabaran dan ketabahan mereka. Dan sebagai contohnya Ayub, ya, Ayub. Ya. Jadi mari saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini sedang jemaat yang mengikuti ibadah secara dalam talian ini, mari saudara kita terus bertekun di dalam persekutuan, walaupun kita belum lagi dapat beribadah di gereja. Dan kita yang ada di mana saja, di kampung Kiapa, di kampung Kiambalang, di kampung Payaon, mari saudara kita saling menggalakkan, ya, ibu bapak menggalakkan satu sama lain, ya, menggalakkan mereka, ya, bahwa tidak lama lagi kita akan boleh berkumpul di gereja semula. Dan saudara, segala sesuatu yang dimestikan kepada kita sudah kita jalani, ya, kita sudah ambil vaksin dan sebagainya. Namun saudara, ini semua adalah kesulitan yang perlu kita hadapi, perlu kita jalani. Tetapi bertekunlah kita, karena ada masanya. Seperti Ayub, yang mana selepas dia menghadapi kesulitan hidupnya, akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan menyembuhkan segala penyakitnya. Bahkan Tuhan mengembalikan anak-anaknya yang sudah terkorban. Bahkan segala harta yang dimiliki oleh Ayub Tuhan kembalikan. Saya percaya juga satu ketika kita akan dipulihkan, kita akan mengalami pemulihan dan kita akan dikuatkan. Yang penting di sini adalah kita sebagai jemaat Tuhan, kita hendaklah sentiasa mendorong, sentiasa mengingat satu sama lain, mendoakan satu sama lain, supaya bersabar, supaya bertekun dalam menghadapi tekanan-tekanan yang kita sedang hadapi pada sekarang ini. Jadi sekian saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan, pimpinan Tuhan untuk kami semua. Tuhan berkatilah renungan firman Tuhan ini supaya boleh menguatkan kami, boleh membuat kami terus bertahan dan menjadi sebagian strategi untuk kami hidup bertahan di tengah pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini. Tuhan berkati setiap yang sudah mendengar, berkati Tuhan mereka yang sakit supaya mengalami kesembuhan, dan juga mereka yang masih perlu pemulihan daripada COVID-19. Tuhan, Engkau datang Tuhan, Engkau menghibur mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, menguatkan mereka. Karena Alkitab mengatakan Tuhan itu berbelas kasihan, Tuhan sangat berkemurahan, seperti yang kami lihat di ayat yang terakhir pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih sidang jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan, siapa saja yang mendengar pemberitaan firman Tuhan melalui dalam talian pada pagi ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saat ini kita masuk dalam ruangan memberi, dan mari sekali lagi kita mau sama-sama memuji kebesaran Tuhan Yesus.
Tuhan, saudara, selesai ibadah dalam talian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya mau berdoa bagi saudara semua supaya kita dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, selesai ibadah secara dalam talian pada pagi ini Tuhan. Engkau sudah menyertai kami dan juga menyertai pendengaran kami Tuhan. Dan berkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar dan sudah mengikuti ibadah pada pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami terus bertekun di dalam menghadapi cabaran-cabaran hidup ini Tuhan. Tekanan-tekanan, kesulitan di masa hadapan Tuhan. Pada masa sekarang ini Tuhan, kami mau tetap menambahkan hati kami, dan kami mau tetap setia menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Walau apapun Tuhan keadaan kami tahu Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan adalah setia dan penuh dengan belas kasihan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, dan lagi ada yang sakit dan mungkin masih ada yang positif COVID-19 dan di rumah ataupun perlu menjalani kuarantin. Tuhan, Engkaulah yang melawat mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka dan menguatkan semangat mereka, bahwa mereka tahu Tuhan sentiasa menolong, Tuhan sentiasa menyertai ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan, kami serahkan untuk minggu ini, dan apapun yang kami lakukan, pekerjaan, di mana saja kami berada, kami biar Tuhan kami tekun untuk berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, satu masa kami akan boleh beribadah di gereja ini Tuhan, dan itu satu kesempatan yang baik untuk kami beribadah semula. Dan Tuhan, kami berdoa supaya kami diberikan kesehatan, perlindungan, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, supaya kami bebas dan dapat terhindar daripada penyakit COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menutup ibadah dan juga mohon berkat untuk jemaat Tuhan pada pagi ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua. Amin.